Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Heri Gunawan Muhammad, FHC Sekuritas Indonesia. Kembali ada dua tamu istimewa yang hadir di studio kami pada hari ini. Saya ingin menyapa dulu dua tamu istimewa. Yang pertama Mbak Amel. Sugeng rawuh Mbak Amel. Sugeng rawuh. Dari mana nih Mbak Amel? Dari Nganjuk. Nganjuk, Jawa Timur deh. Ya. Oke, yang kedua Mbak Santika atau biasa dipanggil Santika. Santika, tetap Santika. Oke. Boleh dong perkenalan Mbak Amel sama Mbak Santika. Monggo, Mbak Amel duluan. Hai, kenalin nama aku Amelia Putri Darwani, biasa dipanggil Amel. Asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Kuliah di Universitas Ahmad Dahlan, sekarang semester 7 prodi Perbankan Syariah. Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya Mbak Santika. Hai guys, perkenalkan nama saya Santika Rahayu, bisa dipanggil Santika atau Tika. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, sama kayak Amel, prodi Perbankan Syariah juga, Fakultas Agama Islam. Oke, kalau tamu-tamu sebelumnya dari ekonomi, ini dari Fakultas Agama Islam, tapi Islamic Banking ya, Iya. Perbankan Syariah. Kok ujuk-ujuk ya, quote and quote ujuk-ujuk mendadak gitu kan, terus larinya ke sekuritas atau ke capital market, ke pasar modal. Ada apakah Mbak Amel? Karena yang pertama di perbankan syariah itu yang diajarkan tuh bukan tentang perbankannya, maksudnya tentang perbankan, tapi kita juga diajarin dengan lembaga-lembaga keuangan syariah, maupun itu lembaga keuangan bank maupun non bank. Okay. Terus kebetulan dulu pas kita semester 5 tuh sempat kita ada kelas, tapi bapak yang pematerinya dosen tamu ya? Iya. Wah, dosen tamu. ketemu lagi dong sama dosennya. Terus pas di situ kan kayak kelasnya singkat gitu loh, Ya, Pak. Nggak yang kita bisa mempelajari lebih dalam, terus kayak kepo-kepo. Terus pas mulai magang cari-carilah mana nih instansi yang bisa kita masukin yang masih sesuai dengan prodi. Terus masuklah ke FHC. Boleh ya sama prodi boleh? Boleh. Boleh. Tidak Sangat boleh. Tidak harus ke perbankan gitu ya magangnya ya. Oke. Jadi kita pernah ketemu ya, Mbak? Iya, pernah. Tapi saya tidak tahu. Tapi sudah lupa. Soalnya udah lama banget. Ngomong-ngomong berarti sekarang semester berapa, Mbak? Semester 7. Semester 7. Kita ketemu waktu itu di semester 5 ya, about 1 years ago lah kira-kira ya. Oke. Mungkin kalau dari Mbak Santika, boleh dong cerita kenapa dari perbankan syariah Islamic Banking ke Islamic Capital Market gitu pilihannya. Sama kayak Amel, di semester 5 itu saya belajar tentang pasar modal syariah. Nah, dari sekian banyak teman-teman saya itu yang tertarik ke pasar modal syariah tuh kayaknya cuma saya, Pak. Waduh, ngijeni itu sendirian ya. Karena dari dosen saya itu menjelaskan arti pasar modal syariah itu bagaimana, dan saya tertarik. Terus kemudian saya mencari tahu tentang, apalagi Bapak juga pernah ya pas semester 5 itu ke kampus kami. Ya. Nah, saya tertarik, terus saya minta kartu nama Bapak. Oh iya. Itu saya minta kartu nama Bapak. Habis itu apa sih FHC Sekuritas itu? Iya. Terus saya kulik-kulik. Oh, ternyata itu ada yang di konvensional, ada yang di syariah. Nah, dari situ saya mulai belajar. Terus Bapak kan menawarkan ada magang. Ya. Nah, saya juga tertarik magang di sekuritas, apalagi pasar modal syariah kan mencari hal-hal baru. Ya. Kayak wah, di pasar modal nih kayaknya keren deh kalau saya bisa magang di situ, apalagi di FHC Sekuritas kayak gitu, Bapak. Oke. Baik, terima kasih Mbak Amel sama Mbak Santika. Jadi ini kita dikasih cerita kenapa tamu kita ini memilih FHC Sekuritas Indonesia.
Tentu sebenarnya kalau kita bicara atau belajar tentang lembaga keuangan hampir sama kok, karena banking sama capital market itu adalah lembaga mediasi menghubungkan antara mereka yang surplus condition sama minus condition lah. Kalau di bank berarti ada orang yang deposit, taruh uang, nabung dan lain-lain. Sementara ada yang butuh uang maka dia kredit ke perbankan, kira-kira begitu. Kalau di syariah ya tentu akadnya beda-beda kan gitu, tidak hanya core, tidak hanya kredit. Lalu kita di capital market adalah mediasi juga antara investor atau pihak yang kelebihan dana bahasanya dengan emiten atau listed company yang membutuhkan pendanaan. Nah, lembaga inilah yang mempertemukan kami sekarang ini. Nah, teman-teman, selain memilih FAC Sekuritas Indonesia, apa sih harapannya? Karena ini kan baru mau magang nih, harapannya apa sih selama magang di FAC itu, apa yang pengen didapat dari kami di FAC? Mbak Santika dulu. Kalau dari saya pribadi, saya pengen lebih kenal lagi, pengen lebih mempelajari lagi tentang saham. Terus di magang ini kan juga nggak cuman dari UAD saja, dari teman-teman dari Universitas Muhammadiyah, dari UNISA. Nah, saya juga pengen lebih kenalan dari mereka, bertukar, bersharing tentang pengalaman mereka selama magang di sini, terus mencari tahu hal-hal baru, terus seperti kata Mbak Liza tadi, mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Itu kalau saya. Oke. Mbak Amel? Harapannya sih setelah dari magang ini pengetahuan tentang saham-saham syariahnya itu bisa lebih meningkat. Terus habis itu pengen mulai belajar investasi dari sekarang, soalnya daripada uangnya keluar buat belanja yang nggak dibutuhin, mending kita investasiin. Terus sama mau ngasih sedikit kayak inspirasi ke adik-adik tingkat juga sih Pak. Kalau ini loh, kita kalau magangnya di lembaga ini bisa loh. Oke. Baik, harapan dari dua teman kita, tamu istimewa kita pada hari ini. Nah, selain harapan, apa yang pengen diwujudkan lagi? Karena kan sesuatu ya, something new lah untuk di capital market. Selama ini memandang pasar modal itu seperti apa sih? Mbak Santika sama Mbak Amel, selama ini melihat pasar modal itu seperti apa di benak ini? Dari yang ada di kampus pembelajaran, terus kemudian melihat realita, baru kemarin mungkin udah beli saham ya? Nah, jadi seperti apa sih antara gambaran awal dengan realita yang baru sedikit nih dialami itu, kira-kira seperti apa? Kalau menurut saya, daripada uang kalian ditabung, katanya menabung pangkal kaya, tapi itu bohong nyatanya. Jadi tuh kalau diinvestasikan bisa lebih bertambah gitu. Mending uangnya diinvestasikan daripada diem saja ditabung. Oke, jadi mungkin seperti ini ya teman-teman, bahwa mungkin bukan maksudnya Mbak Santika bukan bohong artinya, tapi ada leveling ya, dari mana kita mesti merubah atau naik kelas dari consuming society kemudian menjadi saving society, habis saving society kita meningkat menjadi investing society lah, kira-kira begitu. Jadi kita menjadi masyarakat yang suka untuk melakukan atau berinvestasi. Setelah itu level yang kita naik lagi adalah menjadi sharing society, yaitu menjadi masyarakat yang suka berbagi kebaikan, termasuk juga tentu di dalam kebaikan itu ada hal-hal lain yang bersifat materi. Kurang lebih seperti itu. Itu antara tadi cerita harapan, kemudian juga baru masuk kan, baru ngawalin magang di sini, terus melihat mungkin teman-teman yang terdahulu ya, ada seperti itu. Mungkin boleh dong kasih harapan juga, atau mungkin ke teman-teman di UAD, karena selama ini baru beberapa lah, termasuk Mbak Amel dan Mbak Santika yang mulai magang di sini. Boleh kasih pandangan nih supaya teman-teman dari UAD juga punya
point of view lah terhadap FAC. Monggo Mbak Amel. Buat teman-teman UAD, kalau kalian punya waktu senggang, kalian juga bisa ikut SPM biar ilmu tentang investasi maupun saham-saham syariahnya bisa meningkat. Terus nanti kalau di semester atas, semester akhir udah memasuki waktu buat magang, bisa dicoba nih di FAC karena FAC sendiri juga bekerja sama di UAD, dan di UAD itu juga ada galeri investasinya. Nah, tuh galeri investasi FAC Sekuritas di UAD di kampus 1. Oh, iya. Teman-teman kuliahnya di kampus 4 ya? Iya. Di kampus 4, tapi jarak bukan menjadi satu masalah. Ya, itu. Jadi teman-teman biar kita tambah ini ya. Tapi tadi loh disebutin sama Mbak Amel boleh dicoba. Oh, enggak dicoba. Kita magang ini sepenuh hati ya, enggak setengah hati. Karena kalau magangnya separuh nafas itu miliknya Dewa 19. Enggak boleh nanti kita kena copyright lah di sana. Mbak Santika, boleh kasih point of view lah dari sisi Mbak Santika ke teman-teman ataupun adik-adik di UAD. Jangan ragu untuk melangkah, cari tahu apa itu pasar modal syariah. Terus jangan lupa kepoin juga apa itu FAC Sekuritas. Dan FAC Sekuritas itu sekarang tempatnya berada di kantor IDX. Jadi kalau kalian magang di FAC Sekuritas, kalian sekaligus magang juga di kantor IDX-nya. Oke. Jadi langsung ya, sekali merengkuh dayung 2-3 perusahaan langsung terlampaui karena ada beberapa program juga. Teman-teman kemarin udah ikutan daftar untuk yang duta pasar modal ya. Sudah. Jadi teman-teman jadi sekaligus informasi kepada kita semua, magang di FAC, magang di IDX dalam artian kita berada di sana, kemudian ditempatkan juga di galeri dan juga kita menjadi duta pasar modal. Karena apa? Literasi tentang pasar modal itu masih sedikit sekali di Indonesia, masih tergolong rendah, apalagi tentang pasar modal syariah. Sehingga menjadi tugas kita semua untuk bisa mengembangkan dan juga menambah literasi, edukasi ke masyarakat. Apalagi lebih dari itu semua, karena kita juga memakai produk-produk yang ada di pasar modal, ya kita juga menjadi pemilik. Mindsetnya adalah menjadi owner atau kita inklusi keuangan. Kita buka akun saham syariah. Ngomong-ngomong, tanpa menyebutkan saham yang dibeli, naik apa turun setelah dibeli, Mbak? Atau sedang berfluktuasi? Fluktuasi sih, Pak. Fluktuasi ya, karena baru sehari ya. Iya. Wah, selamat datang investor baru. Ya, ini benar-benar newbie ya. Newbie itu investor baru di Indonesia. Selamat datang di pasar modal syariah yang satu juga menjadi satu kesatuan menjadi dalam pasar modal di Indonesia. Oke. Terakhir, walaupun tadi untuk harapan untuk adik-adik, gak hanya untuk adik deh, closing statement dari Mbak Amel sama Mbak Santika, monggo. Harapan untuk orang tua, tonton dong. gimana monggo. Closing statement, bukan hanya untuk teman-teman UAD, tapi untuk masyarakat. Semuanya. Ya. Buat semuanya, ini jika kalian punya sedikit uang, sedikit maupun banyak tuh investasiin aja, soalnya di investasi itu kita biayanya kalau semuanya masih dananya minim nih, kalian cuma bisa mulai dari belasan ribu tuh sudah bisa dapat satu slot. Nah kan nanti satu S-nya hilang ya teman-teman, nggak pakai S, satu lot tipu. Nah, udah dapat satu lot. Nah itu kalau nanti dananya bisa bertambah, bisa beli. Nah uang belasan ribu itu nanti pasti bisa naik gitu, daripada kita beliin jajan seblak, beliin apa, mending kita investasi. Oke, berubah gitu. dari konsumting ya, dari konsumtif menjadi ditabung pun bisa masuk dalam tabungan berbentuk saham, dan itu untuk memperbaiki masa depan kita. Iya. Gitu ya. Monggo Mbak Santika. Seperti kata Lo Keng Hong, jika kamu bukan Lo Keng Hong ya, siapa? Warren Buffett. Oh, Warren Buffett. Oke. Saya mau tanya dulu ya tadi, siapa itu Lo Keng Hong? Lo Keng Hong itu investor value Indonesia luar biasa begitu Lo kan. Keng Hong itu bapak investor yang ada di Indonesia. Ibunya siapa? Enggak tahu. Oh, enggak tahu ya. Ibu Lo Keng Hong. Ibu Lo Keng Hong. Oke.
seperti kata beliau, jika kok saya lupa ya Pak, jika jika kita tidak bisa menghasilkan uang saat tidur, maka saya lupa Pak. Waduh, nah nanti quote-nya dicari dulu. Ya, oke. Jadi kata Lokengkong kita bisa kaya karena sambil tiduran lah, kira-kira begitulah. Walaupun kita tidur, tapi uangnya akan bekerja untuk kita. Nah, kira-kira yang saya begitu. maksud. Jadi menemukan harta karun bukan di dasar laut, tetapi di pasar modal Indonesia, gitu kan. Oke, teman-teman, terima kasih ya udah hadir di podcast kita, Mbak Amel dan Mbak Santika. Sukses selalu dan selamat magang. Semoga kerasan, bisa banyak dapat pengalaman dan ilmu dan saling berbagi tentang kebaikan. Terima kasih sekali lagi Mbak Amel dan Mbak Santika dari Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan. Saya Heri Gunawan Muhammad, FHC Sekuritas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.